Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengembangan kognitif pada fase fondasi. Kami beranggotakan Nada Fiantika Putri, Novi Fauzia, Nuraini Barokah, dan Ovi Novianti. Pengembangan kognitif pada fase fondasi. Pengembangan kognitif adalah pengembangan yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, serta mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Pada fase ini, stimulasi dilakukan melalui aktivitas yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, yaitu melalui bermain, bernyanyi, dan bercerita. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan dunia anak, serta anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar berpikir logis, kritis, dan kreatif. Pengembangan kognitif anak usia dini menurut perspektif Islam, yaitu pengembangan kognitif anak usia dini dalam Islam bukan sekedar mengasah logika, melainkan proses mengintegrasikan potensi akal dengan nilai-nilai ketauhidan. Ikut beberapa materinya. 1. Landasan filosofis. Anak lahir membawa fitrah atau potensi kebaikan. Pengembangan kognitif bukan sekedar kecerdasan logika, melainkan sarana agar anak mengenal penciptanya melalui alam semesta atau ayat kauniyah. Hal ini berlandaskan Quran surat An-Nahl ayat 78, di mana Allah membekali pendengaran, penglihatan, dan akal agar manusia bersyukur. 2. Tahapan perkembangan atau fase al-atfal, usia 0 sampai 7 tahun. Masa emas fokus pada penanaman kesan ketuhanan melalui pengamatan indrawi. Metode melalui bermain yang bermakna dan pendekatan kasih sayang sesuai dunia anak. 3. Aspek utama pengembangan tafakur atau observasi. Melatih analisis dan klasifikasi melalui ciptaan Allah, al-bayan atau bahasa, stimulasi memori dan spiritual lewat kosakata thayyibah, logika kausalitas, memahami hubungan sebab akibat antara ikhtiar manusia dan izin Allah. 4. Strategi stimulasi kisah atau qasas, merangsang imajinasi dan pemecahan masalah lewat cerita Nabi, pembiasaan atau habituasi, memperkuat daya ingat melalui rutinitas dan hafalan doa, eksplorasi dan dialog, contohnya mengaktifkan panca indera lewat alam serta menghargai rasa ingin tahu anak, tanya jawab. 5. Tujuan akhir membentuk generasi ulul albab atau yaitu individu yang cerdas secara intelektual sekaligus mampu menggunakan akalnya untuk memahami kebesaran Allah dan bermanfaat bagi manusia. 1. Tujuan pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif bertujuan membantu anak membangun kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah, serta mengeksplorasi lingkungan sekitarnya melalui pengalaman yang menyenangkan. Tujuan utamanya: A. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, contohnya mengenal sebab akibat sederhana, mengelompokkan benda berdasarkan warna, membandingkan banyak sedikit dan panjang pendek. Selanjutnya, mengenali pola sederhana, contohnya bermain menyusun balok sesuai ukuran, bermain memasangkan benda sejenis. B. Mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, contohnya mengenal lambang bilangan sederhana, mengenal huruf awal,
menggunakan benda sesuai simbol dalam bermain peran, memahami gambar sebagai representasi benda nyata. Contohnya, bermain toko-tokoan memakai daun sebagai uang, menyanyi angka dari angka 1 sampai 10 sambil menunjuk kartu angka. C. Mengembangkan pemecahan masalah, mencari solusi sederhana, mencoba berbagai cara, membuat prediksi, mengambil keputusan sederhana. Contohnya, menebak cara agar menara balok tidak roboh, mencari cara memindahkan air tanpa tumpah. D. Mengembangkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Bertanya, mengamati, menyelidiki, menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Contohnya, bertanya mengapa tanaman butuh air, mengamati perubahan warna saat mencampur cat. Contohnya, warna merah sama kuning jadi warna jingga, warna biru sama kuning menjadi warna hijau, warna merah sama biru menjadi warna ungu, warna jingga sama kuning menjadi warna oranye, dan lain-lain. 2. Materi pengembangan kognitif. Materi disajikan dekat dengan kehidupan anak dan dikembangkan melalui kegiatan bermain. A. Konsep dasar matematika awal. Materinya menghitung sederhana, mencocokkan jumlah dan lambang, pola berulang, pengukuran sederhana, konsep ruang dan posisi atas, bawah, depan, belakang. B. Sains sederhana dan eksplorasi. Materinya mengenal sifat benda, mengamati perubahan, sebab akibat, makhluk hidup dan lingkungan, dan percobaan sederhana. C. Klasifikasi dan penalaran. Materinya mengelompokkan, membandingkan, mengurutkan, memecahkan teka-teki sederhana. D. Literasi awal yang mendukung kognitif. Materinya menyimak cerita, mengingat urutan cerita, menjawab pertanyaan sederhana, dan mengenal simbol dan tanda. Contoh permainan yang dapat dilakukan. A. Konsep dasar matematika, bermain berhitung dengan biji-bijian. B. Sains sederhana, contohnya eksperimen benda tenggelam atau mengapung. Klasifikasi dan penalaran, contohnya puzzle. Literasi awal yang mendukung kognitif, contohnya membaca buku cerita bergambar. 3. Metode pembelajaran pengembangan kognitif. A. Metode bermain. Metode ini adalah metode utama dalam fase fondasi. Bentuk kegiatannya bermain eksploratif, bermain pasir, air, balok, anak mencoba dan menemukan, bermain konstruktif, menyusun balok, merakit benda, bermain peran, pasar-pasaran, dokter-dokteran, dan restoran mini. B. Metode bernyanyi. Lagu digunakan untuk memperkuat konsep, contoh lagu angka, satu-satu aku sayang ibu, dan selanjutnya. Selanjutnya lagu bentuk, lingkaran kecil, segitiga ataupun persegi. Contoh selanjutnya lagu sains, tentang hujan, tentang tanaman, dan hewan. Bernyanyi dapat dikombinasikan dengan gerak dan lagu, tepuk, dan permainan irama. C. Metode bercerita. Cerita membantu anak berpikir, menghubungkan informasi, dan menalar. Media yang digunakan dalam bercerita bisa berupa buku cerita, boneka tangan, papan flanel, storytelling interaktif. Contoh cerita biji kecil yang tumbuh dikembangkan dengan pertanyaan, mengapa tanaman perlu air? Apa yang terjadi jika tidak disiram? Bagaimana agar tanaman tumbuh? D. Metode tanya jawab eksploratif. Pada metode ini, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik
yang dapat melatih anak untuk berpikir kritis seperti, menurutmu kenapa ini tenggelam? Apa yang terjadi kalau? Bagaimana cara lain melakukannya? 4. Evaluasi pengembangan kognitif. Evaluasi di fase pondasi dilakukan autentik melalui pengamatan saat anak bermain, bukan teks tertulis. A. Observasi. Guru mengamati ketika anak mengelompokkan benda, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan mengikuti pola. Contoh indikatornya, anak dapat mengurutkan 3 benda dari kecil ke besar. Anak dapat menebak akibat sederhana. B. Catatan anekdot. Guru mencatat perilaku bermakna. Contoh, Rafa mencoba 3 cara agar menara balok tidak roboh, lalu berhasil memperlebar alas balok, menunjukkan trial and error problem solving. C. Hasil karya atau portofolio. Kumpulkan hasil pola, lembar klasifikasi, foto eksperimen, dokumentasi permainan. D. Percakapan atau unjuk kerja. Guru melakukan percakapan dengan anak untuk menilai pemahaman konsep. Contoh, guru, kenapa tanaman layu? Anak yang menjawab, karena siram. E. Checklist perkembangan. Contoh checklist, mengelompokkan benda, mengenal pola, memecahkan masalah sederhana, menjelaskan sebab akibat. Contoh indikatornya mengelompokkan benda, keterangannya belum berkembang, mengenal pola, keterangannya mulai berkembang, memecahkan masalah sederhana, keterangannya berkembang sesuai harapan, menjelaskan sebab akibat, keterangannya berkembang sangat baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.